Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari 3 pertandingan English Premier League. Yang pertama adalah pertandingan super big match antara Manchester City versus Liverpool yang berakhir dengan hasil imbang 1-1. Yang kedua adalah pertandingan antara Newcastle United versus Chelsea yang berakhir untuk kemenangan Newcastle United dengan skor telak 4-1. Ngeri gak tuh, Chelsea dibantai loh teman-teman. Dan yang ketiga sudah jelas dan pasti adalah pertandingan antara Brentford versus Arsenal yang berakhir untuk kemenangan Arsenal dengan skor tipis 0-1. Walaupun skornya tipis, tapi dengan kemenangan tersebut Arsenal untuk sementara ini berada di posisi puncak klasmen. Sedangkan Manchester City berada di peringkat nomor 2 dan Liverpool di peringkat nomor 3 dan Chelsea masih berada di zona papan tengah, tepatnya berada di peringkat nomor 10. Pertama-tama, teman-teman, tentu saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Super Big Match. Yang tidak seperti Super Big Match kalau saya nonton pertandingannya. Karena kalau bagi saya, teman-teman, pertandingannya boring banget nih. Antara City versus Liverpool. Karena jelas terlihat Liverpool bertahan, ya, nggak mau ambil resiko untuk membangun serangan, sangat berhati-hati ketika menguasai bola. Maunya main counter, tapi setelah main counter, mereka ketika kehilangan bola, para pemain City lebih berbahaya counter attack-nya. Dan saya ngelihat untuk pertandingan ini bahwa Liverpool jelas kalah di tengah ya, maka itu akhirnya Jurgen Klopp melakukan 3 pergantian. Yang dia menarik keluar 3 pemain yang bermain di tengah dari awal. Curtis Jones, kemudian ada juga McAllister, dan juga Szoboszlai. Jadi memang City ini tampak tangguh di tengah ya teman-teman ya. Apalagi mereka memainkan banyak pemain ofensif seperti Alvarez, Foden, dan juga Bernardo Silva. Jadi memang tidak mudah lah bagi para pemain Liverpool untuk bisa mengantisipasi serangan dari para pemain City. Dan sepertinya Akanji bermain di posisi gelandang bertahan loh ini. Keren banget tuh Pep Guardiola. Jadi ketika Akanji bermain di posisi gelandang bertahan, tampak banget para pemain Liverpool itu sulit untuk membangun counter. Dan saya melihat Liverpool memang mengandalkan Salah ya untuk segala-galanya. Apakah itu untuk free kick, untuk permainan counter, atau juga untuk membangun serangan. Jadi memang Salah inilah yang merupakan key player bagi Liverpool. Dan dari jalannya pertandingan, yang saya bingung nih, Alisson kok banyak yang melakukan kesalahan ya. Baru juga berapa, mungkin 10 atau 11 menit sudah ada kesalahan yang dia buat ketika dia coba untuk passing bola tapi justru diambil oleh Foden. Hampir saja Foden mencetak gol, tapi Alisson bisa melakukan save. Tapi setelah itu kita lihat Liverpool perlahan-lahan keluar dan Nunes hampir mencetak gol kan. Header. Jadi sebetulnya saya ngelihat Nunes ini adalah striker yang tajam, tapi tajam untuk miss chances, bukan untuk score goals. Karena sebetulnya di match ini dia mendapatkan cukup banyak chance dan saya gak paham juga kenapa tuh dia ribut dengan Pep Guardiola ya ketika pertandingan sudah berakhir. Mungkin emosional juga pemain ini, mungkin lelah juga ya setelah membela timnasnya tuh Uruguay ya di pertandingan babak kualifikasi untuk ke Piala Dunia tahun 2026. Nah jadi terlihatlah para pemain City menikmati jalannya pertandingan, mereka menciptakan banyak sekali peluang, tapi salahnya mereka gagal melakukan finishing. Seharusnya pertandingan ini milik Manchester City teman-teman, karena kalau saya ngelihat dari segi permainan mereka mendominasi jalannya pertandingan. Dan Alisson lagi-lagi melakukan kesalahan aneh banget nih. Ketika dia coba untuk passing bola, tapi salah passing ya. Ketika dia coba untuk passing bola dari area pertahanannya sendiri dan ternyata diterima oleh oleh Ake. Ake seperti Lionel Messi tuh. Bisa melewati beberapa pemain Liverpool. Kayaknya yang dia gocek itu Trent Alexander-Arnold deh. Ketika dia sudah menggocek Trent, nah kemudian dia memberikan passing kepada Haaland pintar banget masuk ke dalam kotak penalti, shooting langsung gol. Nah sudah unggul 1-0, yang saya tunggu adalah respon dari Liverpool, tapi Liverpool tetap saja berhati-hati untuk menyerang. Mereka paham kalau mereka kehilangan penguasaan bola, counternya dari para pemain City ini berbahaya sekali, apalagi Foden mainnya dan juga Doku, wah ngeri banget. Doku ini cuman saya ngelihat kayaknya mau bawa bolanya pulang ya ke rumah dia ya. Iya kan? Gocek kiri, gocek kanan, sering terlambat untuk memberikan umpan walaupun dia memang adalah pemain yang berbahaya. Ini kalau dia gak dipoles secara baik oleh Pep Guardiola, mungkin cuma one season wonder nih. Dia punya skill yang bagus, tapi dia harus bisa lebih efektif lagi dalam memberikan suplai bola. Di babak kedua, saya ngelihat para pemain Liverpool lebih berani bermain terbuka, mereka berani menyerang, tapi lagi-lagi gak gampang untuk bisa menciptakan peluang ketika para pemain City, kalau saya ngelihat dalam melakukan transisi negatif ini lebih cepat. Maka itu Liverpool juga di babak kedua sebetulnya gak banyak peluang yang bisa mereka ciptakan. Tapi sebaliknya para pemain City dengan seabrek peluang yang mereka punya juga saya bingung kok gak bisa melakukan finishing. Haaland pun sulit banget untuk bisa mendapatkan peluang di match ini kan.
Tapi masalah bagi Liverpool itu berada di tengah. Nah, ketika mulai ada pergantian pemain di tengah, saya ngelihat Liverpool bermain lebih ofensif dan Jota cedera, Diaz masuk, saya ngelihat Diaz lebih berbahaya. Dan kemudian kita ngelihat Gravenberch yang masuk ya, dia juga pemain yang bagus ya, bisa lebih lama menguasai bola, coba untuk melakukan tekanan dari lini tengah. Sebelum akhirnya, nah ini dia lagi-lagi nih salah nih. Ya, jarang salah dia ketika sudah berada di area pertahanan tim lawan dan tiba-tiba lo ada Trent lo. Saya bingung lo, Trent Alexander-Arnold ini kok tiba-tiba kok bisa berada di depan dia. Gak ada pemain City yang mengawalnya loh. Dan finishingnya luar biasa, berkelas banget loh ini. Dan saya pikir gak salah jika Trent ini dinobatkan sebagai man of the match loh di pertandingan semalam teman-teman. Bagus sekali permainan dia ketika dia menyerang. Ini pemain seharusnya bisa bermain sebagai wingback atau juga pemain sayap. Wah, finishingnya bagus sekali. Padahal Ederson tidak banyak melakukan saves loh di match ini kan. Hasil imbang 1-1 ini adalah kerugian bagi Manchester City karena seharusnya mereka bisa menang. Ya mungkin teman-teman akan mengatakan De Bruyne absen ya. De Bruyne kan sudah lama absen ya. Tapi ini jelas masalah dari finishing para pemain City. But Liverpool mendapatkan 1 poin yang tentu rasanya bagi mereka adalah 3 poin. Dan sekarang pertandingan kedua yang ingin saya bahas adalah antara Newcastle versus Chelsea. Yang menurut saya pertandingan yang jauh lebih menarik daripada pertandingan antara City versus Liverpool. Karena dua tim ini jual beli serangan. Nah memang Chelsea banyak pemain mereka yang cedera. Tapi sebaliknya Newcastle juga banyak sekali pemain mereka yang cedera. Nah saya ngelihat masalah dari Chelsea di pertandingan ini adalah di lini pertahanan mereka dan juga di tengah, di mana tidak ada pemain yang mampu untuk bisa mengimbangi pressing dari para pemain Newcastle United di tengah. Apalagi kita tahu bahwa Caicedo tidak bermain dari awal ya, mungkin karena faktor kelelahan setelah sebelumnya dia membela timnasnya Ekuador ya di pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Jadi saya ngelihat nih di situ ada masalah bagi Chelsea di tengah ketika Enzo tidak didampingi oleh Caicedo. Tapi dalam urusan menyerang Chelsea sebetulnya berbahaya. But on the other hand, Newcastle ini kan pemain-pemainnya kan agresif. Jadi ketika mereka melakukan tusukan ke pertahanan Chelsea, ada banyak pemain mereka yang akan mengandalkan skill individu. Nah itu yang membuat para pemain Chelsea di lini pertahanan kocar-kacir. Badiashile, Thiago Silva lagi banyak kesalahan ya. Ada Reece James yang sulit untuk overlap. Ada Cucurella lagi yang jadi kue cucur tuh tampaknya di pertandingan semalam kan. Banyak sekali kesalahan dari dia dalam positioning, dalam membaca pergerakan dari para pemain tim lawan. Newcastle kita lihat bisa mencetak gol lebih dulu ketika Luis Miley ya. Kalau nggak salah ini pemain muda nih, baru 17 tahun. Bagus sekali itu umpannya kepada Isak. Masa Cucurella majunya terlambat. Sehingga memang Isak tuh berada dalam posisi onside. Bagus sekali finishingnya. Nah sudah 1-0 saya masih kira bahwa Chelsea akan memberikan perlawanan. Dan betul. Karena Chelsea ini berkali-kali membangun counter yang cepat. Dan ketika Lascelles ya, pemain dari Newcastle itu kehilangan bola, ada counter, kemudian Sterling hampir saja menciptakan peluang tapi dilanggar oleh Trippier, and what a goal ya, Raheem Sterling ya, bagus sekali golnya ya. Sudah 1-1 Chelsea berani keluar menyerang, tapi saya ngelihat di belakang nih Thiago Silva kesulitan untuk bisa mengontrol bola, kesulitan untuk bisa menghalau bola. Sekali itu dia coba untuk kontrol bola, malahan dia terjatuh ya kan. Jadi tampak ini di lini pertahanan ada masalah juga bagi Chelsea di pertandingan ini. Dan memang terlihat para pemain Newcastle, wah nggak mau kalah ya kan, mainnya kayak ini pertandingan final aja bagi mereka. Nah saya harus lihat lagi nih, biar saya gak lupa ya, karena kemarin kan saya nonton 3 match. Nah kita lihat, mereka memang menyerang, bukan saja dari tengah, tapi juga dari sektor sayap ketika ada Almiron dan juga Gordon. Ini Gordon luar biasa, ngeyel banget nih pemain. Karena dia memberikan 1 assist dan mencetak 1 gol. Dan assist yang dia berikan untuk gol kedua, ini mahal banget sih, kepada Lascelles ya. Dia mencetak gol yang indah ya dengan kepalanya. Nah sudah 2-1, saya yakin Chelsea masih bisa fight back. Ya dong, baru juga ketinggalan 2-1 kan, dan Chelsea mainnya gak buruk sih. Walaupun Jackson beberapa kali terlambat mengambil keputusan di dalam kotak penalti. Jadi tampaknya Sterling nih ya sudah support Jackson, tapi Jacksonnya gak bisa memberikan output yang baik bagi Chelsea. Dan kemudian kesalahan dari Thiago Silva nih aneh banget. Kalau nggak salah tuh Cole Palmer yang memberikan back pass, Thiago Silva tidak bisa kontrol bola atau tidak bisa passing, diambil oleh Joelinton yang sebelumnya juga mendapatkan peluang di babak pertama kan. Hampir dia mencetak gol tuh dengan header. Dan dia melakukan finishing yang sempurna. Sudah 3-1, saya udah yakin. Ini udah game over. Karena Newcastle mainnya semakin menggila. Terus sangat disayangkan Reece James yang mendapatkan kartu merah. Karena dia melanggar, kemudian mendapatkan 2 kali kartu kuning. Nah, setelah itu saya melihat para pemain Chelsea memang udah murni bertahan. Bertahannya sudah gak benar, gimana mau bertahan? Akhirnya bertambahlah gol bagi Newcastle kan, Gordon. Yang menurut saya ini layak mendapatkan penghargaan man of the match untuk pertandingan ini. Bagus sekali nih pemain, gak salah juga dibeli dari Everton kan. Susah payah Newcastle dapat dia dari Everton kan. Jadi saya pikir Chelsea layak kalah teman-teman di pertandingan ini karena banyak kesalahan yang dilakukan oleh para pemain mereka baik secara individu dan juga koordinasi terutama di lini pertahanan. Jadi di next match
yang harus dipikirkan oleh Pochettino jangan cuma dalam urusan menyerang tapi juga dalam urusan bertahan, karena di pertandingan lawan City mereka bisa mencetak 4 gol tapi kemasukan 4 gol juga kan di pertandingan sebelumnya. Dan sekarang pertandingan terakhir yang ingin saya bahas adalah tentu tim favorit saya Arsenal yang sekarang untuk sementara berada di posisi puncak ya. Wajar dong saya bangga ya. Dan memang sih tinggal menunggu waktu saja Arsenal mencetak gol di match ini. Mereka mendominasi total jalannya pertandingan, tapi ini aneh juga nih setelah di pertandingan City lawan Liverpool, Alisson membuat kesalahan. Di pertandingan Newcastle lawan Chelsea, Thiago Silva membuat kesalahan. Ternyata Ramsdale pun membuat kesalahan di match ini. Yang hampir saja tuh bobol gawang dari Arsenal. Untung ada Declan Rice kan. Gila juga nih Ramsdale nih. Padahal kali ini diberikan kepercayaan tampil dari awal karena David Raya ini cedera ya. Hampir loh. Tapi saya melihat pilihan dari Arteta memainkan Trossard di tengah ini bagus. Ya, walaupun biasanya kan dia memainkan Havertz ya, tapi Havertz lebih baik masuk sebagai pemain pengganti aja deh. Jadi orang jadi sulit untuk baca pergerakannya. Jadi dia biar pakai sebagai super sub aja, kalau dibutuhkan baru dimainkan. Tapi di depan saya melihat Arsenal banyak membuang-buang peluang loh. Ini sama seperti City nih para pemain Arsenal. Saya kira kemungkinan match ini akan berakhir dengan draw. Walaupun ya Arsenal menyerang total, Martinelli ya, Saka, mereka memang nggak banyak mendapatkan peluang, tapi mereka bisa create chances. Jesus mendapatkan banyak peluang. Kok mulai sulit Jesus ini mencetak gol? Untung kan kita masuk di babak kedua mendapatkan juga 2 peluang untuk mencetak gol. Tapi saya ngelihat di tengah ini, sebetulnya Arsenal ini tangguh nanti jika Partey sudah bisa kembali bermain. Jadi biar di tengah ini pressingnya lebih kuat lagi. Karena Brentford mainnya agresif banget. Tapi saya melihat salah satu kelemahan dari para pemain Brentford mainnya long ball. Nah ini yang disuka oleh para pemain Arsenal, main long ball. Mereka akan bisa dengan mudah sih melakukan recovery. Beda kalau mainnya umpan-umpan pendek, umpan-umpan terobosan bisa berbahaya. Dan hampir saja loh, Brentford itu cetak gol lebih dulu kan, Janelt itu. Tapi ada blocking dari Zinchenko. Bagus juga Zinchenko mainnya di match ini. Tapi kalau menurut saya, menurut match ini Declan Rice banyak peluang dari dia. Banyak ball recovery yang dia lakukan. Ini pembelian terbaik bagi Arsenal. Kalau menurut saya nih, di musim ini pembelian terbaik. Ini gak salah udah pembeliannya. Dan kita ngelihat bahwa dia bisa menjadi jenderal lapangan tengah. Dia bisa mengorganisir permainan dari Arsenal. Umpan-umpannya akurat. Dan Odegaard juga bisa lebih fokus dalam membangun serangan. Walaupun Odegaard kalau menurut saya mengecewakan juga sih di match ini. Nggak ngerti kenapa lagi menurun performanya. But then ketika Martinelli ditarik keluar, nah saya bingung. Jujur lah, kenapa ini ditarik keluar? Yang masuk Havertz lagi, saya udah was-was nih. Ternyata Havertz yang bisa mencetak gol. Nah ini yang diperlukan. Jadi Havertz ini Champions League mode nih ketika saat itu Chelsea mengalahkan City kan di pertandingan final. And what a pass from Saka. Inilah passing-passing dari Saka yang diperlukan. Jadi jangan cuma melakukan penetrasi, passing-passing itu sangat penting dari para pemain Arsenal. Dan kali ini Havertz yang bisa mencetak gol kemenangan bagi Arsenal di luar dugaan teman-teman. Dan kalau saya ngelihat permainan dari Arsenal di pertandingan ini, terlepas dari kesalahan Ramsdale, ya kalau menurut saya bagus. Para pemain lain bisa kompak, mengawal lini pertahanan, mereka bisa counter press, serangannya juga tajam. Tinggal bagaimana mereka membenahi finishing mereka. Jadi untuk sementara ini yang kita lihat, di 3 pertandingan semalam bahwa kesalahan-kesalahan dari para pemain yang bisa membuat tim lawan itu mencetak gol, dan hampir saja sebetulnya Brentford mencetak gol jika saja tidak ada Declan Rice di garis gawang. Jadi tinggal kita tunggu teman-teman pertandingan malam hari ini antara Everton versus Manchester United yang feeling saya juga akan berlangsung seru, dan kita tunggu apakah MU bisa bangkit meraih kemenangan untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen sementara, atau mungkin juga Everton yang akan bangkit untuk bisa mengalahkan Manchester United. Tapi saya menikmati 3 pertandingan semalam teman-teman. 3 pertandingan menurut saya berjalan sesuai dengan rencana permainan dari masing-masing pelatih. Walaupun menurut saya pertandingan antara City versus Liverpool agak boring karena 2 tim ini bermain sangat hati-hati. Tapi Newcastle versus Chelsea seru, apalagi Brentford versus Arsenal seru, apalagi Arsenal untuk sementara berada di puncak klasemen teman-teman. Walaupun ya mungkin tidak akan lama, tapi yang penting ya kita happy-happy dulu lah ya. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.